Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam acara Resapi, yaitu Renungan Sabtu Pagi. Untuk pagi hari ini, pembacaan Alkitab kita akan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dan nanti temanya adalah pantang menyerah. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kehidupan kami dapat berjalan terus dari hari ke hari karena cinta kasih, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Hari ini ketika kami juga diperbolehkan untuk memasuki kembali kehidupan yang baru, ada cinta kasih Tuhan yang kami alami, kami rasakan, dan kami ingin mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan memotivasi kami untuk tetap menjalani hari-hari kehidupan kami dalam tuntunan kasih-Mu. Kiranya kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Shalom, saudara-saudaraku sekalian, Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan. Tema pagi ini adalah pantang menyerah. Kebanyakan orang kalau mencoba sesuatu kemudian gagal, biasanya tidak mau mencobanya lagi. Apalagi kalau harus mencoba berulang kali, biasanya orang malas karena berpikiran bahwa tidak mendapatkan kemajuan dan akan menjadi sia-sia. Namun lain halnya dengan Thomas Alva Edison. Dia penemu bola lampu listrik, dan ternyata sebelum sukses untuk mendapatkan atau menemukan berbagai hal baru, dia pernah mengalami kegagalan 10.000 kali. Oh, luar biasa ya. Kalau kita mungkin 5 kali aja sudah nggak mau, ini sampai 10.000 kali. Dan dari hasil percobaannya, kemudian dia mendapatkan penemuan tadi bola lampu listrik yang berguna untuk kita sekalian, untuk umat manusia. Bahkan ada banyak penemuan-penemuan lainnya dilahirkan dan dari buah tangannya, dan kemudian dia lakukan untuk membuat hak patennya. Prinsip Thomas Alva Edison, dia mengatakan, saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi dia menganggap kegagalannya itu belum berhasil. Jadi ada nada optimis di dalamnya ya. Saya belum gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi 10.001 mungkin akan berhasil, itu keyakinan dia. Dan penemuan-penemuannya banyak ya, termasuk baterai alkali, kemudian mikrofon, karbon dan lain sebagainya. Nah, satu keberhasilan akan terwujud ketika ada perjuangan. Yang diperlihatkan perjuangan itu melalui kegigihan, ketekunan, kemudian juga sikap yang pantang menyerah. Orang yang kuat, yang menang, yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah saat mengalami kegagalan. Sangat mudah menyerah bagi orang yang tidak tekun, atau bagi kita yang biasanya cepat kecewa. Nah, kegagalan atau kekalahan itu dianggap bahwa belum berhasil.
coba lagi gitu ya. Kadang mungkin upaya kita dalam perjuangan kita itu baru setengah jalan. Yang di sana akan ada keberhasilan, tapi karena setengah jalan itu kok tidak berhasil ya. Kita merasa udahlah, saya gak mampu meneruskan, saya tidak sanggup lagi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita hari ini, dia mengingatkan dan memberi teladan bagaimana seharusnya sebagai orang beriman kepada Kristus di tengah himpitan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah kegagalan, kekecewaan, kesulitan dan lain sebagainya, tetap tidak berputus asa. Paulus katakan, kami habis akal, namun tidak putus asa. Di situ kuncinya. Rasul Paulus saat dalam perjalanan pelayanannya menghadapi kesulitan, dia tetap gigih, dia tetap memperlihatkan kesetiaannya. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan yang tidak mudah juga dia harus hadapi. Kuncinya adalah dia pantang menyerah, dia tidak putus asa karena dia tahu bahwa ketika dia melakukan pekerjaan pelayanannya, dia lakukan bersama dengan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang menghadapi penderitaan, kita sedang menghadapi kesulitan, atau kita sedang menghadapi keterpurukan, maka bercermin dan belajar dari firman Tuhan tadi, dari sikap Paulus dalam menghadapi kesulitan pelayanannya, janganlah menyerah. Tapi perlihatkanlah sikap pantang menyerah, pantang putus asa. Juga janganlah menghentikan langkah kita di tengah perjalanan dan perjuangan kita. Yang mungkin saat ini mengalami kendala, tapi langkah berikutnya Tuhan hendak memberikan keberhasilan, kemenangan kepada kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia menyertai kita dalam setiap langkah kita dan dalam kehidupan yang kita jalani. Tetap berjuang, pantang menyerah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, dari sikap Paulus ketika menghadapi kesulitan dalam pelayanannya, ia pantang menyerah. Walaupun ia mengalami penindasan, dia mengalami penderitaan, tapi ia tidak pernah putus asa. Kiranya sikap itu pula lah yang kami miliki ya Tuhan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kami harus menjalani kehidupan yang pedih karena ditinggalkan oleh orang yang kami cintai. Kami harus menghadapi kesulitan perekonomian di tengah situasi pandemi COVID seperti saat ini. Kami mengalami pergumulan karena relasi kami dengan anggota keluarga kami. Kami menghadapi berbagai persoalan-persoalan lainnya yang seringkali menekan dan membuat kami stres. Namun kami yakin firman-Mu mengingatkan kami untuk pantang menyerah, pantang putus asa, dan tidak menghentikan langkah kami. Karena sesungguhnya Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami di setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Yakinkan kami bahwa bersama dengan Tuhan yang adalah lebih besar daripada persoalan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami dan memakai setiap kesulitan, pergumulan, dan tantangan untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup dengan Tuhan. Inilah harap dan doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini, dan ingat firman Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, jangan menyerah. Nah, Tuhan bersama dengan kita sekalian. Sampai jumpa.